Bab 1001, Cacing Kosong. Temuan-temuan ini saja, untuk infiltrasi mereka, telah memperoleh jumlah informasi yang tidak sedikit, dan akan diberikan imbalan jika diserahkan ke federasi. Namun, ini jelas tidak memuaskan selera Lan Xuanyu. Mereka semua ada di sini, selalu menemukan cara untuk melarikan diri. Dengan begitu banyak kristal sumber kosong, bukan gaya mereka untuk memasuki Baoshan dengan tangan kosong. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin teman-temannya ke gua dengan lingkaran cahaya perak. Pada saat yang sama, dia merasakan kemarahan naga di tangannya dan memegangnya di telapak tangannya. Kekuatan mereka sendiri tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, terutama pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari sistem ruang ini. Dalam hal bahaya, mereka hanya bisa hidup jika mereka meledakkan kemarahan naga. Setidaknya biarkan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri melalui 5 elemen dan melarikan diri ke dinding sekitarnya. Ditambah dengan kemampuan pemburu harta karun untuk menyembunyikan nafas, orang kuat tingkat dewa mungkin tidak bisa menangkapnya. Gua tidak besar, Lan Xuanyu harus membungkuk untuk maju. Namun, begitu dia memasuki gua, dia langsung merasakan fluktuasi elemen ruang yang tebal dan hampir lengket. Pada setiap langkah, lingkungan tampaknya agak ilusi. Perasaan lapisan demi lapisan sangat luar biasa, kuncinya adalah bahwa tidak ada tekanan, dan itu adalah elemen atribut spasial yang paling murni. Sepanjang jalan ke dalam, ketika mereka masuk jauh ke dalam, mereka tiba-tiba terpana oleh pemandangan di depan mereka. Kedalaman 100 meter, kami mencapai ujung gua. Pada akhirnya, ada sebuah kolam berdiameter sekitar 50 meter. Kolam itu benar-benar cairan keperakan. Di pantai, banyak perak sihir ditumpuk. Fluktuasi elemen ruang yang berasal dari cairan perak dapat dikatakan mengerikan. Unsur spasial yang begitu kaya, Lan Xuanyu tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Dinding sekeliling gua penuh dengan perak, dan tidak diketahui lagi apakah itu sumber kristal kosong atau elemen ruang terkondensasi. Di dunia perak mengkilap ini, cahayanya aneh, semuanya terlihat begitu misterius. Pada saat itu, di tepi kolam, sebuah tentakel berdaging, putih dan lembut menonjol ke atas, hanya meringkuk sepotong perak ajaib dan membawanya ke dalam cairan perak. Beberapa gelembung muncul di permukaan cairan, dan perak sihir menghilang. Keempat orang yang menonton adegan ini tidak bisa membantu tetapi tertegun, karena mereka semua menyadari masalah. Setan perak diangkut ke sini, dan itu tidak digunakan untuk penyimpanan sama sekali. Bahkan penambangan perak ajaib pada seluruh Dragon Horse 76 bukanlah untuk penyimpanan dan keuntungan, tetapi untuk memberi makan makhluk yang tidak dikenal di kolam air ini. Dan makhluk tak dikenal ini mungkin adalah asal dari kristal sumber kosong. Ini adalah rahasia terbesar Yukong. Tepat ketika Lan Xuanyu menarik napas, dan tidak tahu bagaimana menjadi baik untuk tindak lanjut, binatang peramal itu mengebor dahinya. Itu melayang dan jatuh ke dalam ontologi. Mendarat di tanah. Ketika tangan kanan melambai ke arah pintu masuk gua, lapisan cahaya dan bayangan ilusi tiba-tiba bergabung dengan perak dan putih di sekitarnya, membentuk lapisan isolasi. Kemudian, dalam 1 atau 2 langkah, aku berlari ke danau keperakan dan berbaring di tepi danau, dengan cemas berkata, cacing malas kecil, kan? Cacing malas kecil, aku Abao, tahu apakah pemburu harta karun dan makhluk tak dikenal di dalamnya tahu. Jantung Lan Xuanyu bergerak sedikit, seperti yang dikatakan pemburu harta karun sebelumnya, dan merasakan napas yang akrab. Gudu, guduk, gelembung naik, dan kepala putih keluar dari danau perak. Terlihat agak aneh, putih dan lembut, seperti lengkeng yang baru dibuka, ukurannya sekitar 1 kaki, sedikit seperti gurita, tetapi berbentuk segitiga dan bagian atasnya bulat. Tentakel putih dan lembut berdiri, menggosok matanya. Itu benar, memiliki mata, di kepala segitiga, ada mata, hidung, dan mulut, terlihat seperti humanoid. Itu menggosok matanya dan menatap Abao dengan penuh perhatian. Lalu tiba-tiba ada sorakan, tentakel terbang seolah-olah terbang, percikan cairan perak, dan beberapa saat datang ke pantai, mengusir, keluar dari air danau perak. Lebih dari selusin tentakel lunak melilit Abao sekaligus. Kepala lembut segitiga langsung menutupi kepala besar Abao. Tang Yuge mengambil langkah, dan dia harus mengambilnya. Tapi Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan berhenti. Melihat dengan cemas ke arah pintu masuk gua, satu-satunya yang dia khawatirkan sekarang adalah sampul sisi pemburu harta karun di sini. Apakah itu bisa menutupi persepsi kesadaran klan raja yang kuat di luar? Oh,
Wow, wow. Setetes cairan perak keluar dari mata makhluk aneh itu. Setelah cairan itu jatuh ke tanah, itu membuat suara garing, ding-ding, dan berubah menjadi partikel perak. Meskipun masing-masing tidak besar, Lan Xuanyu benar-benar lamban, bukankah ini sumber kristal yang kosong? Jangan menangis, jangan menangis. Cacing kecil malas tidak menangis. Hebat, kau masih hidup, ini benar-benar hebat. Pemburu harta karun telah membebaskan kepalanya dari lengan makhluk aneh itu. Menyentuh kepalanya yang lembut, ia menghibur dengan lembut. Makhluk aneh itu mengusapnya, dan air matanya jatuh. Lan Xuanyu berbisik, "Abao, jangan terlalu sibuk untuk mengatakan yang lama, tidak aman di sini." Apa yang terjadi di sini? Apakah itu? Pemburu harta karun baru saja bangun dan buru-buru berkata kepada makhluk aneh, "Cacing malas kecil, menurutmu siapa ini?" Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Lan Xuanyu. Makhluk aneh itu berbalik untuk melihat sisi Lan Xuanyu, itu berkedip dan menggosok matanya lagi. Pada saat berikutnya, teriakan, tiba-tiba berlari menuju Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terkejut dan menamparnya dengan sengaja, tetapi berpikir tentang situasi pemburu harta karun. Lagi pula, tidak ada tembakan. Menamparkan, makhluk aneh yang langsung menempel pada wajah Lan Xuanyu, tentakel tersangkut di lehernya, terisak dan menangis lagi. Lan Xuanyu buru-buru mengangkat tangannya untuk memeluk tubuhnya dan menariknya dari kepalanya. "Tuan, Tuan, kutu kecil malas itu sangat merindukanmu." "Tuan," makhluk aneh itu mengucapkan kata-kata dan menangis lebih dari sebelumnya. Dengan gerakan di hatinya, Lan Xuanyu segera menyadari bahwa dia menoleh untuk melihat pemburu harta karun, apakah itu juga dari Dewa Alam. Pemburu harta karun terlihat benar, ya. Bak malas telah mengikuti Anda sebelumnya. Itu nama yang Anda berikan. Tepat di sebelah Anda ketika Anda berlatih. Proyeksi ruang rilem dewa kita ini bertanggung jawab. Ia memiliki adik laki-laki, dewa elemen ruang. Ia malas dan tidak suka berlatih, jadi itu hanya cacing murni. Ia tidak dapat mempraktikkan bentuk manusia. Dulu berada dalam pengejaran dan berkata. Petik 2. Dia hanya mengatakan bahwa makhluk kecil yang aneh itu telah berkata, "Jika aku seorang dewasa, aku pasti sangat cantik." Pemburu harta karun membentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Ya, kalimat ini. Aku suka mengatakan ini. Sebenarnya, aku terlalu malas untuk tidur denganmu setiap hari." Sebenarnya itu adalah kenalan. Lan Xuanyu berkata, "Tidak aman di sini, dan ada penjaga musuh yang kuat di luar." Jadi bisa dikatakan, apakah semua kristal sumber kosong di planet ke-76 dibuat olehnya? Mengedipkan matanya, serangga malas kecil itu berkata dengan lembut, "Musuh yang kuat. Apakah Anda mengatakan orang-orang jelek itu? Mereka sangat lemah, Anda bisa membunuh mereka, bunuh mereka." Suara cacing kecil yang malas itu sangat menyenangkan, dan itu terdengar seperti gadis kecil yang mudah tersinggung, tetapi ketika datang untuk mencubit mereka, ada perasaan tidak taat. Pemburu harta itu terbatuk dan berkata, "Idiot, tidak bisakah kamu melihat bahwa kekuatan tuannya belum dijawab? Cepat dan katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu melakukannya?" Cacing malas kecil itu meratakan mulutnya, dan kemudian memandang Lan Xuanyu. "Tentu saja, Tuan, mengapa Anda tidak memiliki aroma ruang kecil dari ruang favorit cacing malas itu? Ternyata mengikuti Anda bahkan tidak perlu makan. Selalu makan." Petik 2. Bab 1002, meninggal. Pada saat itu di alam dewa, cacing kosong, seorang ibu senegaranya, dan dua saudara perempuan dan laki-laki adalah penjaga elemen ruang angkasa di alam dewa. Adik laki-laki itu marah dan kuat, dan akhirnya menjadi dewa elemen ruang. Anda harus tahu bahwa ketujuh dewa unsur semuanya adalah sihir kelas 1. Ini setara dengan pembangkit tenaga super dewa saat ini. Selain itu, di alam dewa, ada sihir seperti dewa, yang tidak sama dengan tingkat dewa liar. Cacing kecil yang malas ini sangat malas, sepertinya dia telah memberikan semua ketekunannya kepada adik laki-lakinya dan suka tidur setiap hari. Dewa naga mengendalikan 9 elemen, yang secara alami mencakup elemen ruang. Dia berlari ke dewa naga dan menyerap napas elemen ruang pada dewa naga untuk tidur. Ya, itu adalah kultivasi atau tidur. Karena di samping dewa naga, tidak perlu sengaja menyerap energi apapun untuk melengkapi dirinya sendiri, cukup tidur. Kemudian, pertempuran rilem dewa, dewa naga akhirnya dikalahkan, karena selama bertahun-tahun cacing malas kecil telah di atasnya, seperti parasit.
Dewa Naga melemparkan cacing malas kecil ke dalam kekosongan sebelum akhirnya dibunuh. Setelah tuan rumah mengusir saya tidak tahu di mana saya berada. Itu hanya melayang di ruang angkasa. Unsur-unsur ruang dalam ruang kadang-kadang bertemu dan menyerap sedikit. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu. Di sini, ada elemen murni yang dapat terus memberi saya energi, yang dapat diubah menjadi kekuatan saya sendiri. Orang-orang perlu bekerja keras untuk menjadi kuat, sehingga untuk membalas tuan mereka. Jadi saya tinggal di sini. Petik 2. Pembalasan untuk tuan, kamu. Perburuan harta karun berkedut. Dua tentakel cacing kecil yang malas itu berada di depan satu sama lain, dan mereka menundukkan kepala mereka di hadapan keluhan. Evolusi. Lalu kemudian, orang-orang jelek di sini datang. Mereka melihat air liur yang saya tinggalkan. Lalu mereka bertanya kepada saya seolah-olah mereka adalah harta. Saya meminta mereka memakannya untuk saya. Kemudian itu saja, makan, tidur. Saya tidak tahu kapan. Petik 2. Tracer Hun Bisrot, tidakkah Anda berkata Anda ingin berlatih untuk membalas dendam pada Tuan? Keluhan kecil yang malas itu berkata, namun, orang-orang memikirkannya nanti, mereka tidak akan bertarung. Bahkan jika mereka menjadi lebih kuat, tidak ada cara. Anda tidak menggertak orang. Tuan, dia menggertak saya. Hancurkan, kamu masih hitam, kamu malas. Perburuan harta berakhir. Yah, kupikir juga begitu. Kematian malas pasti hal yang paling indah. Om malas kecil melihat ke depan. Oke, kalian berdua diam. Lan Xuanyu menyela mereka dan berkata, jadi, semua cairan perak di sini dikeluarkan olehmu. Kong Yuanjing terbuat dari cairan ini. Selama kamu terus makan sihir perak akan menghasilkan kristal sumber kosong, apakah itu benar? Petik 2. Cacing malas kecil itu berkedip, Tuan, apa yang Anda katakan itu rumit. Saya tidak mengerti. Lan Xuanyu sekarang pada dasarnya mengerti bahwa cacing malas kecil ini adalah makhluk tingkat dewa yang aneh dengan atribut spasial. Dia diusir dari alam dewa oleh Dewa Naga, dan kemudian menetap di sini. Ditemukan oleh suku Yukong, sebagai harta karun tertinggi, untuk menyediakannya dengan perak ajaib, sehingga terus melahirkan sumber kristal kosong untuk pengembangan klan. Dengan kata lain, cacing malas kecil adalah keberadaan paling berharga di planet 76, dan sumber kristal sumber kosong. Sederhananya, apakah kamu hanya perlu makan moin? Kamu bisa mendapatkan Kong Yuanjing. Tanya Lan Xuanyu. Yah, jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan ngiler. Cacing kecil yang malas itu sedikit malu. Melihat danau perak di depannya, Lan Xuanyu berkedut. Jika semuanya mengeras menjadi kristal sumber kosong, berapa banyak? Sekarang ada klan Yukong yang menjaga, akankah kami ditemukan jika kami membawamu pergi? Tanya Lan Xuanyu. Mereka bisa pergi di bawah perlindungan pemburu harta karun. Tetapi jika cacing malas kecil ini pergi, akankah ia segera ditemukan salah oleh orang kuat level dewa dari klan Yukong? Aku tidak tahu, hei. Malas kecil mengerjap. Bagaimana aku bisa tahu hal yang begitu rumit? Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan cacing malas kecil ini, binatang pemburu harta karun jauh lebih dapat diandalkan. Pemburu harta karun tiba-tiba berkata, bisakah kamu memindahkan dirimu keluar? Lebih baik berada di luar planet ini. Cacing malas kecil itu meratakan mulutnya dan berkata, tapi ada begitu banyak hal lesat di sini, kemana aku pergi? Pergi ke tempat yang bagus di mana kamu bisa tidur tanpa makan. Pemburu harta karun berkata dengan menggoda, dan atribut spasial sang master akan segera terbangun. Ketika sang master bangun, kamu dapat terus tidur seperti sebelumnya. Seberapa baik? Tidak lagi repot untuk makan. Petik 2. Ya, oke, tapi aku tidak akan mengirimnya. Aku belum mempelajarinya. Cacing malas kecil itu tampak polos. Bai Xiu tersenyum, boom, selain kamu ngiler, tidak ada yang lain, kan? Petik 2. Yah itu, apakah ada yang malas bak? Cacing malas kecil itu menunjukkan senyum yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tidak perlu malu tapi bangga. Lan Xuanyu menatap pemburu harta karun dan berkata, jika kita membawanya pergi, apakah itu akan ditemukan? Pemburu harta karun berpikir sejenak dan berkata, jika saya mencoba yang terbaik untuk menutupi, kita seharusnya tidak ditemukan dalam waktu singkat. Tetapi benda-benda di sini tidak bisa bergerak. Elemen ruang di sini sangat kaya. Setelah kita mengambil barang-barang di sini, elemen ruang fluktuasi akan berubah, jadi saya tidak bisa menyembunyikannya.
Petik 2. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya saling memandang, dan mereka enggan, benar-benar enggan. Berapa banyak kristal sumber kosong adalah cairan murni ini di mana begitu banyak elemen ruang berkumpul. Ini adalah kekayaan astronomi, tetapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pikirkan bak malas kecil sebagai sumber dari semua ini, selama Anda mengambilnya kembali, Anda selalu bisa mendapatkan sumber kristal yang kosong lagi. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu saja, kamu datang untuk menutupi dan mensimulasikan cacing malas di sini. Kalau begitu mari kita pergi. Saat dia berkata, Lan Xuanyu menyerahkan sesuatu di tangannya ke pemburu harta karun. Lihatlah cacing kecil malas di tangannya lagi dan tanyakan pada pemburu harta karun, bagaimana saya bisa mengambilnya untuk menyembunyikan napas. Binatang pemburu harta karun berkata, sama seperti saya. Saya membawanya. Ketika dia berkata, tubuh pemburu harta karun mulai memiliki cahaya redup yang bersinar, dan cacing malas kecil lainnya segera disimulasikan. Oh, Abao, apa kamu akan berbohong lagi? Malas kecil berkedip. Diam, kata pemburu harta karun dengan marah. Oh, kalau begitu aku tertidur. Di lengan Lan Xuanyu, cacing-cacing kecil yang malas menarik tentakel mereka satu demi satu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi nasi ketan yang pangsit. Dengan mata tertutup, mereka benar-benar tidur juga. Enhui yang asli tidak bisa membantu tetapi mengatakan, ini semua diambil dan Anda bisa tidur dalam hitungan detik, seberapa besar hati ini. Pemburu harta karun dengan hati-hati menyelesaikan simulasi cacing kecil yang malas itu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ke Lan Xuanyu dan berkata, Tuan, ilusi saya akan bertahan selama 1 jam. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran saya akan ketika itu hilang, ilusi menjadi semakin tidak benar. Semakin cepat kita pergi, semakin baik. Petik 2. Bagus. Penarikan. Melihat begitu banyak kristal sumber kosong, dan setan perak. Lan Xuanyu mengertakkan giginya, berbalik dan berjalan keluar. Pemburu harta karun berubah menjadi cahaya, menggulung cacing malas kecil di tangannya, dan jatuh ke alisnya dan menghilang. Meskipun mereka dapat kembali ke Baoshan dengan tangan kosong, mereka juga memberikan sumber kristal kosong dari suku Yukong kepada orang mati. Lan Xuanyu merasakan sedikit sakit, tetapi ketika dia masuk ke saluran, emosinya segera pulih. Selama Anda bisa mengembalikan cacing kecil yang malas itu, Anda akan menghasilkan banyak uang. Dibor di sepanjang saluran, dan kemudian ke gua yang penuh dengan kristal sumber kosong. Apa yang membuat keempat pria Lan Xuanyu terkejut adalah bahwa di dalam gua di mana awalnya hanya ada 1 orang kuat klan Yukong, kali ini berubah menjadi 3. Mereka semua 8 lengan. Lan Xuanyu segera mengerti bahwa 2 lainnya kemudian seharusnya tertarik dengan ledakan rudal anti-materi dan menanganinya. Disinilah saya kembali. 3 orang kuat tingkat dewa yang hebat menjaga cacing kecil yang malas itu. Dapat dilihat betapa pentingnya ini untuk Yukong. Bab 1003, Lari. Hati-hati berjalan ke lorong di mana truk bor masuk di sisi lain. Kemampuan ilusi pemburu harta karun memang kuat, dan mereka tidak ditemukan sama sekali. Dibor ke dalam terowongan, segera membuka tubuhnya dan dengan cepat memanjat. Keempatnya adalah detak jantung sekarang. Sumber Kong Yuanjing membiarkan mereka mendapatkannya. Jika dibawa kembali ke Shrek Cholege, perguruan tinggi itu bisa dikatakan menjadi pengganti Yukong. Itu menjadi tempat di mana kristal sumber kosong diproduksi. Adapun perak ajaib, selalu tersedia. Kecepatan lari mereka secara alami jauh lebih cepat daripada mobil bor ketika mereka datang, dan mereka mendaki dengan cepat di bawah perlindungan ilusi pemburu harta karun. Saat mereka mengebor melalui lubang, mereka semua merasa lega. Langkah selanjutnya adalah meninggalkan gudang. Jelas, mereka tidak bisa menunggu kendaraan seperti ketika mereka tiba. Namun, gudang ini digunakan untuk menyimpan perak ajaib dan memberi makan cacing kosong, sehingga ada banyak kendaraan. Ketika mereka datang, mereka kebetulan memiliki transporter untuk pergi. Ini dapat digambarkan sebagai sempurna, dengan diam-diam naik transporter, mengikuti transporter keluar dari gudang, dan setelah meninggalkan perisai untuk melindungi, keempat orang merasa lega. Sekarang saatnya untuk bergegas keluar. Penghalang terakhir adalah perlindungan planet. Ketika mereka tiba, itu adalah kapal perang sayap 33 hari yang menghantam timur dan barat, menciptakan peluang bagi mereka. Ketika mereka kembali, mereka tidak bisa melakukannya karena sinyalnya diblokir dan mereka tidak bisa menghubungi kapal perang Wing 33. Selain itu,
Kapal perang 33 Wing telah menyerang planet 76 dengan rudal antimateri sebelum terlalu berbahaya untuk kembali. Oleh karena itu, Lan Xuanyu membuat keputusan yang menentukan dan membanting keras. Peran yang lebih penting dari perlindungan planet adalah pengintaian dan peringatan dini. Itu tidak memiliki kemampuan penghalang itu sendiri, sehingga selama mereka memukul keras, mereka bisa langsung bergegas keluar. Setelah bergegas keluar, dengan bentuk hantu pesawat tempur dan ilusi pemburu harta karun, pada dasarnya tidak mungkin ditemukan. Keempat diam-diam turun dari transporter dan menunggu transporter untuk mengemudi lebih jauh, di bawah perlindungan ilusi. Mereka masing-masing melepaskan Mesha Tianyi mereka sendiri, naik Mesha Tianyi, dan naik ke udara, berubah menjadi pejuang, dan terbang ke langit terbang jauh. Pada saat ini, detak jantung mereka agak dipercepat, selama mereka bergegas kembali ke alam semesta. Itu adalah lautan luas dan burung itu terbang. Bahkan jika Anda tidak melakukan tugas-tugas lain kali ini, hanya mengambil cacing kosong kembali, Anda pasti akan mendapatkan darah super. Tentu saja, mereka tidak boleh diserahkan kepada tentara oleh cacing udara, atau yang terbaik di Akademi Shrek. Semua orang egois, begitu juga mereka. Kecepatan terbang pejuang Tianyi dimaksimalkan, dan penghalang menerobos langsung. Terburu-buru keluar angkasa. Saat mereka menerobos penghalang, sinyal elektronik di pesawat tempur jelas terganggu. Gangguan parah. Tetapi pada saat berikutnya, mereka bergegas keluar. Lan Xuanyu tidak ada di depan. Dia langsung terbang keluar angkasa, tetapi pesawat tempur berbalik dan terbang ke arah rudal antimateri. Lebih nyaman untuk menghubungi mitra di sana, dan juga lebih kecil kemungkinannya ditemukan oleh pihak lain. Mereka meninggalkan gua dan terbang ke angkasa dalam waktu kurang dari 10 menit. Mulai saat ini, cacing tidak akan lagi terbuka. Semenit kemudian, sesosok perak tiba-tiba melayang ke langit, dan 8 tangan melambai, tepat di tempat mereka menembus perlindungan. Ruang di sekitarnya diaduk dengan keras, menunjukkan retakan dan memanjang lurus ke kejauhan. Jika Lan Xuanyu berlari ke arah ini, mereka mungkin akan ditemukan. Saat berikutnya, sosok perak lain muncul dari kehampaan. Kedua sosok itu berbicara tentang sesuatu, dan kemudian, raungan marah, disertai dengan alarm keras seluruh planet 76, terdengar melalui ruang angkasa. Lan Xuanyu mengendalikan penerbangan berkecepatan tinggi dari pejuang Tianyi, dia tahu bahwa itu telah ditemukan. Tapi mereka sudah pergi keluar angkasa, dan kecuali jika pihak lain cukup kuat untuk memblokir semua ruang di sekitar mereka, tidak mungkin untuk menangkap mereka. Belum lagi orang kuat tingkat dewa yang sebenarnya, bahkan orang kuat tingkat dewa yang super, tidak mungkin untuk memblokir ruang. Saudara Xuanyu, apa yang Anda lihat di sana? Tiba-tiba Yuan Hui berteriak sedikit. Suaranya berasal dari komunikator, dan nada suaranya sedikit berubah. Lan Xuanyu juga tertegun, menatap depan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, hatinya tenggelam, dan rasa takut yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Fragmen. Apa yang mereka lihat adalah puing-puing hitam. Fragmen-fragmen ini tergantung di ruang angkasa, mengambang dengan tenang. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah puing-puing kapal perang. Ketika mereka tiba di planet 76, tidak ada puing sama sekali, dan ada jalan pintas di luar angkasa. Karena mereka mengamati autobiografi seluruh planet, sepenuhnya dapat dipastikan bahwa puing-puing ini baru saja muncul. 33 kapal perang Tianyi, cat keseluruhannya hitam. Sayap hitam plus putih. Di antara fragmen-fragmen itu, ada yang hitam, dan beberapa fragmen berwarna putih samar. Tidak. Mungkin, suara Bai Xiu tersedak dalam sekejap. Mereka memiliki pikiran yang sama di hati mereka saat ini, ketika mereka menyusup. Kapal perang sayap 33 hari ditemukan oleh klan udara yang kuat dan dihancurkan. Semua kapal perang hancur. Bisakah Lan Mengqin, Qian Lei, dan Liu Feng masih hidup? Mereka memproyeksikan rudal antimateri. Lan Xuanyu agak terpana. Perintah yang dikeluarkannya adalah untuk melarikan diri segera setelah proyeksi, ditambah gangguan ledakan rudal antimateri ke ruang angkasa. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat dengan kemampuan ruang, tidak mungkin untuk tiba pada saat pertama. Akankah kapal perang bersayap 30 dihancurkan? Mungkin, Qian Lei, Liu Feng. Lan Xuanyu tidak peduli tentang kemungkinan sinyal elektronik terekspos. Ia segera menyalakan komunikator dan mencoba menghubungi kapal perang sayap 33 hari. Bip. Ada nada sibuk yang tidak dapat dihubungi. Tiba-tiba,
Mata Lan Xuanyu memerah. Brengsek, bagaimana? Bagaimana? Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka telah menyusup ke tugas yang berbahaya, tetapi kapal perang Wing 33 menderita bencana besar. Perang akan membunuh orang, tetapi bagaimana mereka bisa tenang ketika mereka benar-benar menghadapi kematian? Suara Tang Yuge datang, Xuanyu, kamu harus tenang. Ayo cepat pergi dari sini. Faktanya, tidak ada respon dari kapal perang, hanya dengan 4 pejuang, mereka tidak bisa terbang di luar angkasa untuk waktu yang lama. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk kembali ke armada. Masalahnya saat ini bukan hanya bahwa ketiga pria Qianlei terbunuh dalam pertempuran, dan kapal perang sayap 33 hari dihancurkan. Mereka sendiri mungkin melayang di alam semesta. Satu-satunya kesempatan adalah Lan Xuanyu, yang bisa terbang kembali dengan kapal perang Cui Mo. Tapi itu hanya dia sendiri. Gigi Lan Xuanyu patah, tidak bisa melupakannya. Yukong, mereka harus membayar harganya. Abao, meledak. Lan Xuanyu memberi perintah kepada pemburu harta karun di pikirannya. Ya, Tuan. Gelombang energi mental yang lemah keluar. Kesadaran perburuan harta tiba-tiba terbang ke arah planet 76. 30 detik kemudian, itu meledak. Tuan, ayo pergi dari sini dulu. Lan Xuanyu mendengarkan kata-kata pemburu harta karun, sedikit tenang, menghapus air mata di matanya, dan mengendalikan pejuang Tianyi untuk berbalik dan terbang menuju alam semesta. Sebelum mereka membuka sinyal kontak, dan binatang pemburu harta karun melepaskan kesadaran mereka, ada kemungkinan ditemukan, dan mereka harus pergi dengan cepat. Adapun cara kembali ke armada, itu memang masalah. Pejuang mereka tidak bisa terbang di ruang angkasa untuk waktu yang lama, terutama lubang cacing. Apa yang dipikirkan Lan Xuanyu sekarang adalah bahwa jika dia tidak bisa, dia akan menanamkan ke bintang rumah klan Yukong, dan mencari peluang untuk mendapatkan kapal perang di sana. Atau temukan cara untuk meminta bantuan. Dengan kemampuan ilusi pemburu harta karun, seharusnya tidak sulit untuk menyelinap masuk. Bab 1004, Kesalahpahaman. Keempat pejuang Tianyi terbang dengan kecepatan tinggi ke ruang jauh, dan jarak adalah yang pertama menjadi yang paling aman. 33 kapal perang Skywing telah dihancurkan, mereka tidak bisa kehilangan apapun. Dididi, pada saat ini, komunikator menelepon. Lan Xuanyu membeku sesaat, dan tanpa sadar menekan untuk terhubung, suara yang akrab terdengar dari sisi lain, "Bos, apakah Anda baru saja memanggil kami?" Keluar begitu cepat, keempat Lan Xuanyu yang mendengar suara ini tertegun. Apakah ini bukan Qianlei? Hahaha, bos, kamu tidak tahu betapa menariknya barusan. Kami baru saja selesai melempar rudal antimateri, dan kebetulan memiliki kapal perang licik yang menyelinap masuk. Mereka juga bisa tidak terlihat. Tetapi begitu rudal antimateri meledak, mereka terpapar. Kemampuan silumannya tidak terlalu kuat. Kemudian ditangkap oleh klan Yukong, itu terlalu menyedihkan, dan itu langsung dihancurkan, bahkan tidak berarti tawanan itu. Kami melihatnya dari jauh. Sungguh menyakitkan untuk melihat. Mulut Lan Xuanyu berkedut, apakah itu kapal perang yang juga berwarna hitam? Dan memiliki tekstur putih di atasnya. Ya, seharusnya kapal perang bajak laut, dengan tengkorak putih di kapal perang hitam. Lan Xuanyu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Abo, bisakah aku masih punya waktu untuk mengakhiri? Tuan, waktunya sudah habis, sudah terlambat. Bom, raungan keras tiba-tiba meledak di suatu tempat di planet 76. Ledakan dahsyat itu membuat seluruh planet bergetar, dan situasi yang lebih mengerikan terjadi pada saat berikutnya. Di permukaan planet 76, pusaran perak besar muncul, merobek dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Dalam survei radar Lan Xuanyu, perisai di planet ini lenyap dalam sekejap. Aku pergi, ada apa? Seru Qianlei. Lan Xuanyu bergumam pada dirinya sendiri, apakah kekuatan Furi Naga begitu kuat? Tuan, terutama karena ada terlalu banyak kondensat di ruang, cacing malas kecil itu hilang, dan itu sudah tidak stabil. Dalam keadaan normal, itu akan segera menjadi sumber kristal yang kosong. Tetapi jika kita meledak, itu semua akan meledak. Semua kondensat ruang dan kristal sumber kosong diledakkan. Jadi hanya, petik 2, bos, maukah kamu melakukannya? Ini adalah pekerjaan untuk orang mati. Lari, lari, seru Qianlei dengan cemas. Tang Yuge, Bai Xiuxiu dan Yuan Enhui yang bersama Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka semua mengerti, sepertinya, mungkin, mereka telah salah paham sebelumnya.
33 kapal perang Skywing tidak hancur, dan kapal perang lain dihancurkan. Namun, sekarang mereka menjelaskan kepada klan Yukong, bisakah klan Yukong percaya? Lari, teriak Lan Xuanyu, dan keempat pejuang itu melarikan diri dengan cepat. Ya, ini putus asa. Mereka mengusir cacing dari planet 76, dan menyimpan kondensat ruang angkasa dan kristal sumber kosong selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Bisa dibayangkan bahwa di bawah pukulan besar ini, kegagalan masa depan klan Yukong dapat diharapkan. Lan Xuanyu tidak pernah memikirkan hal ini, menempatkan kemarahan naga di kondensat ruang angkasa terutama untuk mempertimbangkan bahwa jika mereka ditemukan dalam proses melarikan diri, mereka akan bernegosiasi dengan mereka, atau menggunakan ledakan untuk membeli waktu. Namun nyatanya mereka semua kehabisan, tetapi akhirnya meledak. Berapa banyak rasa bersalah di hatiku. Namun, ini akhirnya, tidak mungkin. Bertahan dulu. Gejolak ruang angkasa yang hebat meletus di sekitar planet 76, satu persatu kapal perang, dengan tergesa-gesa menuju planet 76. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan mereka sudah melarikan diri keluar angkasa dengan cepat, dan dengan cepat melarikan diri. Setelah memadukan kapal perang sayap 33 hari, naik ke kapal perang, Lan Xuanyu bergegas langsung ke posisi kontrol utama dan mengendarai kapal perang itu untuk terbang dengan kecepatan tinggi dalam arah acak. Dan biarkan berburu harta karun binatang membuka kemampuan ilusi dengan cara apapun, bekerja sama dengan mode hantu kapal perang, dan menutupi dirinya sendiri sebanyak mungkin. Mereka tidak berani melihat ke belakang sekarang, bisa dibayangkan betapa marahnya Yukongs dan kekuatan pertempuran yang mengerikan akan meletus di planet 76. Tanpa Kong Yuanjing, meskipun planet 76 masih merupakan bintang sumber daya yang sangat baik, setidaknya dapat menghasilkan logam langka seperti perak ajaib, tetapi inti dan reputasi suku Yukong hilang. Mereka yang kuat dalam keluarga kekaisaran dapat memupuk ke tingkat dewa dan tingkat dewa sejati, hampir semua terkait dengan kristal sumber kosong dan kondensat ruang. Sekarang semuanya hilang, aneh bahwa klan Yukong tidak gila. Dan sepertinya mereka pertama kali menemukan cacing kosong dan dibawa pergi. Lalu ada ledakan besar ini. Tuan, saya pikir saya harus memberitahu Anda sesuatu. Suara perburuan harta tiba-tiba terdengar di benak Lan Xuanyu. Ada apa? Lan Xuanyu terkikik di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia merasakan nada pemburu harta karun itu sepertinya tidak mengatakan pada dirinya sesuatu yang baik. Ini masalahnya, karena orang kuat klan udara yang kuat itu mengandalkan kondensat ruang dan kristal sumber udara yang dibuat oleh cacing malas kecil untuk berlatih, sehingga mereka sangat sensitif terhadap napas cacing malas kecil. Selama itu dalam jarak tertentu, kamu bisa merasakan keberadaan cacing kecil yang malas. Berapa jauh, cacing kecil yang malas itu tidak bisa mengatakannya dengan baik. Tapi selama berada di planet yang sama, itu bisa dirasakan. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu berkedut, tapi ini juga jalan keluar. Ini sudah terjadi, dan mengirim cacing malas kembali ke bintang induk secepatnya adalah pilihan yang paling tepat. Tapi dia sekarang bertugas di ketentaraan dan tidak bisa dengan mudah kembali ke bintang orang tuanya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia telah membuat marah musuh tak berujung dari armada ke-7. Jika ini masalahnya, operasi ini tidak dapat sepenuhnya ditutup-tutupi. Masih harus menyapa armada ke-7 terlebih dahulu. Dibutuhkan banyak tindakan untuk menggerakkan seluruh tubuh. Kali ini, jelas, banyak yang akan terlibat. Melaporkan ke Longsan, kami mengatakan bahwa kami berhasil menyusup ke planet ke-76 dan meledak sumber produksi Kong Yuanjing, yang harus mengarah pada kekosongan Kong Yuanjing dari klan Yukong dan menyebabkan balas dendam dari klan Yukong. Kata Lan Xuanyu. Bai Xiu berkata, katakan langsung. Lan Xuanyu tersenyum pahit, ini juga tidak mungkin. Kekuatan tempur klan Yukong cukup kuat. Dibandingkan dengan kapal perang dalam perang sebelumnya, hampir tidak ada kapal perang klan Yukong. Hilang dalam perang. Sekarang cacing udara diambil oleh kita, dan kristal sumber udara meledak. Keluarga kekaisaran dapat menebak bahwa federasi melakukannya tanpa menjadi bodoh. Itu pasti akan membalas dendam dengan segala cara. Biarkan armada melakukannya dengan baik, bersiaplah. Tidak ada cara untuk menyembunyikan hal semacam ini. Katakan sebelumnya untuk menghindari kehilangan armada. Petik 2. Aku khawatir itu mungkin bukan kredit untuk meledakkan planet 76. Tang Yuge mengingatkan, tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak berencana untuk mendapatkan banyak kekuatan militer. Kita masih harus kembali ke Shrek. Kita melakukan segalanya. Lagi pula,
Itu adalah sumber daya musuh. Tidak ada salahnya menghancurkannya. Ketujuh orang hanya mendiskusikan beberapa kata, tetapi memutuskan untuk menyampaikan berita itu kembali terlebih dahulu, dan membiarkan Long San bersiap untuk itu. Sekarang armada ketujuh pada dasarnya tersebar, menghancurkan instalasi militer dan menjara sumber daya di dalam galaksi Ryoma. Jika seluruh pasukan Angkatan Udara Kekaisaran dikirim, itu akan dihancurkan satu persatu, dan itu benar-benar kemungkinan menyebabkan kerugian besar bagi armada ketujuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu berkata, tidak bisa bergabung dengan armada terlebih dahulu. Kecepatan penerbangan kami tidak boleh mampu mengejar ketinggalan dengan kecepatan pesawat ulang-alik keluarga Yukong. Saya terbang ke arah sisi armada, kami akan berkeliling dulu. Menunggu armada berikutnya. Ketika berita datang, putuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Kali ini pertandingan besar. Hahaha, tapi ini cukup menyenangkan. Qian Lei tertawa. Bai Xiu berkata dengan marah, kecanduan. Kami mengira kapal perang itu hancur dan Anda semua mati. Jika tidak, Xuanyu tidak akan meledakkan bom di planet ini dan membalas Anda. Lan mungkin mengambil inisiatif untuk memegang tangannya, semua orang baik-baik saja. Tapi perang antariksa benar-benar mengasyikkan. Terutama dalam menghadapi lawan yang jelas lebih kuat dari kita, tetapi mereka merasa seperti sedang bermain di telapak tangan mereka. Menyenangkan. Petik 2. Bab 1005, Jenderal berubah warna. Setelah 6 jam, kelas Raja Naga ketiga fregat dari armada ketujuh dari Federasi Douluo menerima berita dari kapal perang sayap 33 hari. Pemberita melaporkan ke Yan Xinghe. Nian, kata Yan Xinghe dengan santai. Dia tahu bahwa Lan Xuanyu telah pergi jauh ke dalam galaksi Longma, dan Yan Xinghe sangat percaya diri dengan kemampuan Lan Xuanyu. Lagi pula, Lan Xuanyu adalah Dewa Super 58, ditambah kapal perang sayap 33 hari adalah diproduksi oleh Tang Men, menghadapi musuh yang kuat, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, berlari bukanlah masalah. Selain itu, sebagian besar kapal perang di galaksi Dragon Horse sekarang berkumpul di dekat Draco dan Pegasus untuk menghadapi mereka. Dalam beberapa hari terakhir, operasi armada ketujuh sangat lancar, menghancurkan banyak instalasi militer dan mendapatkan beberapa sumber daya, yang cukup untuk menebus menipisnya operasi militer ini. Tidak diragukan lagi ini adalah perang yang sangat sukses untuk menghancurkan kekuatan energetik musuh dan memperkuat diri mereka sendiri. Ya, 33 kapal perang sayap melaporkan bahwa mereka berhasil menyusup ke Dragon Horse 76 klan Yukon, dan menghancurkan area inti penyimpanan kristal sumber kosong klan Yukong, menghasilkan ruang di permukaan Dragon Horse 76. Menurut penilaian, sumber kristal sumber kosong dari keluarga Yukong benar-benar hancur, dan sulit untuk menghasilkan kristal sumber kosong lagi. Oh, itu meledakkan target militer. Ya, mereka hanya 7 orang, tunggu sebentar. Suara Yan Xinghe langsung terangkat, katamu tadi, di mana mereka meledak. Pemberita itu tidak tahu apa arti dari planet Dragon Horse 76, dan segera menjawab, itu adalah Dragon Horse 76 planet, yang merupakan milik suku Yukong dan meledakkan asal-usul sumber udara. Mata Yan Xinghe tumpul sesaat, dan dia perlahan meletakkan kopi di tangannya di atas meja, kalau tidak dia takut akan meminumnya di saat berikutnya. Mereka menghancurkan sarang klan Yukong. Kong Yuanjing, tapi Kong Yuanjing, apakah mereka gila? Pemberita mengatakan, mereka juga mengingatkan bahwa ada banyak kapal perang Yukong, dan mereka kemungkinan akan membalas dendam terhadap kita, jadi tolong persiapkan kita. Menamparkan, Yan Xinghe menamparkan dahinya dengan sebuah tamparan, dan dia langsung mengerti seberapa besar kekacauan ini pada dirinya sendiri. Meskipun dia menduga bahwa murid-murid yang diajarkan oleh saudaranya juga harus menyukai gaya bertarung Jian Jiansui, dia tidak menduga bahwa Lan Xuanyu sangat berani sehingga dia sangat bangga. Bahkan jika Anda pergi jauh ke belakang musuh, bahkan jika Anda pergi ke planet klan Yukong, apa yang Anda lakukan untuk meledakkan Kong Yuanjing? Kong Yuanjing adalah permata di alam semesta. Bahkan jika itu adalah Federasi Douluo, akan lebih baik bagi Kong Yuanjing untuk berada di klan Yukong. Di tangan saya, cobalah untuk bertukar beberapa. Dengan ketersediaan kristal, ilmu dan teknologi ruang angkasa federal dapat berkembang dengan kecepatan tinggi, dan tentu saja akan jauh lebih cepat daripada penelitian galaksi Longma. Sekarang tidak apa-apa untuk meledakkan kristal sumber kosong secara langsung. Ini, 7 kelinci kecil ini, sungguh, tentu saja.
Yan Xinghe telah tertutup untuk waktu yang lama sebelum melambat secara bertahap. Dia menekan dadanya dan merasakan detak jantungnya yang jelas dipercepat. Dia merasa bahwa kapasitas mentalnya selalu kuat, tapi kali ini, itu agak tak tertahankan. Ayo, ambil peran ibu dan komandan untukku. Yan Xinghe tiba-tiba menyadari apa yang ditakutkannya untuk ditunda, dan dengan cepat mengeluarkan perintah. Segera, sosok Jenderal Bailing muncul di layar lebar. Apa yang salah, Xinghe? Apakah sisi Anda baik-baik saja? Jenderal Bailing berkata sambil tersenyum. Pertempuran ini memiliki catatan yang luar biasa, dan tugas utama mengalahkan musuh diselesaikan oleh armada ketujuh mereka, sehingga mereka akan melakukan tugas memperoleh sumber daya nanti. Sebagai komandan armada dan panglima tertinggi, prestasi militer yang solid ini pasti akan membawa posisi Jenderal Bailing di militer ke level yang lebih tinggi. Suasana hatinya tentu saja sangat baik. Yan Xinghe ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata, "Komandan, ada yang tidak beres. Apakah Anda ingat orang-orang muda dari Shrek Cholege?" Jenderal Bailing berkata, "Tentu saja. Anda belum mendapatkan tim terkuat. Apakah kamu pergi ke sana? Performa anak-anak muda ini sangat bagus. Saya telah menerima laporan dari kapal perang lainnya. Selama operasi pendaratan, mereka menunjukkan kemampuan yang kuat, terutama Mesha yang bisa menjadi petarung. Efektivitas tempurnya cukup bagus. Performa pertarungan keseluruhan luar biasa dan telah mengumpulkan banyak prestasi militer. Tim terkuat ada di pihak Anda. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Apa yang salah?" Petik 2. Meskipun Komandan Armada Ketujuh mendengar Yan Xinghe mengatakan sesuatu yang salah, dia masih tertawa. Menurut pendapatnya, apa yang salah dengan ketujuh Lan Xuanyu? Ratusan ribu prajurit Armada Ketujuh ada di alam semesta, dan peran individu sudah sangat kecil. Aku membiarkan mereka bergerak bebas dan mendapatkan jasa militer. Para pemuda ini cukup berani untuk menyelam jauh ke dalam galaksi Longma. Yan Xinghe tersenyum pahit. Jenderal Bailing berkata, "Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Apakah mereka tertangkap? Tidak ada yang seperti Tianlong, Tianma, Del. Sekelompok kekuatan besar galaksi kuda naga kini telah pergi ke bintang induk kita dan berkata bahwa mereka akan bernegosiasi. Hanya beritahu saya, mari kita bergerak lebih cepat. Negosiasi pasti akan membutuhkan kompromi antara kedua belah pihak. Perang yang sedang berlangsung tidak untuk kepentingan kedua belah pihak dan hanya dapat dilakukan dengan memecahkan jaring. Kita sekarang mengambil keuntungan dari peluang. Jika mereka ditangkap, Anda memberitahu saya lokasi tepatnya penangkapan, dan saya akan membawa mereka kembali selama negosiasi." "Tidak tertangkap, Komandan, dengarkan aku. Itu saja." Orang-orang muda ini meledakkan planet kuda 76 klan Yukong, dan mengosongkan Kong Yuanjing. Setelah mendengarkan kata-kata Yan Xinghe, Jenderal Bailing tertegun beberapa saat, dan kemudian tercengang. "Apa? Meledak? Mereka menyelinap ke planet Dragon Horse 76. Bagaimana ini mungkin? Kami membayar begitu banyak, dan kami hanya tahu kuda naga di mana planet 76. Ada begitu banyak anggota klan udara kekaisaran yang kuat, dan pertahanan Kong Yuanjing bisa dibayangkan. Bagaimana itu bisa diledakkan?" Petik 2. Yan Xinghe tersenyum pahit, "Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Berita yang mereka terima seperti ini, dan mari kita berhati-hati, klan Yukong pasti akan membalas. Kong Yuanpin adalah sumber utama klan Yukong, juga harta dunia. Saya tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Ada banyak Yukon yang kuat, dan efektivitas tempur kapal perang Yukon kuat. Kami masih merencanakan dengan baik. Saya memperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk Yukong. Kemarilah." Petik 2. Jenderal Bailing tidak bisa tertawa lagi. Dia merasakan sakit kepala dan bergumam, "Keberanian, ini keberanian. Ini sangat merepotkan. Tunggu pesanan saya dan saya akan segera melaporkannya ke Federasi." Setelah itu, Jenderal dengan detak jantung cepat yang sama segera menutup komunikasi. Pemboman planet Dragon Horse 76 Yukon kemungkinan akan menimbulkan masalah dalam negosiasi. 1 jam kemudian, Jenderal Bailing sekali lagi berbicara dengan Yan Xinghe, dan wajahnya sudah agak ironis. "Anda segera bertanya kepada mereka, apakah pemboman Dragon Horse 76 telah ditemukan oleh armada federal?" "Ya," saya langsung bertanya. "Namun, Komandan, saya pikir tidak mungkin mereka akan ditemukan. Pertama-tama, mereka bukan kapal perang standar kami, tetapi kapal perang Tianyi ke-33 di Tangmen.
Menurut informasi kami, mereka kapal perang itu masih terdaftar di planet jahat dan milik grup bajak laut Wing ke-33. Kedua, karena mereka dapat melarikan diri hidup-hidup, mereka pasti tidak berada dalam kontak dekat dengan musuh, jika tidak mereka tidak dapat melarikan diri dengan kekuatan tempur individu mereka. Yan Xinghe telah memikirkan hal ini selama 1 jam, jadi penilaian yang diberikan sangat akurat. Oke, aku tahu, kamu masih harus bertanya. Jenderal Bailing menutup komunikasi. 20 menit kemudian, komunikasi memutar lagi. Xinghe menghancurkan semua materi yang relevan. Ini tidak pernah terjadi, dan kami tidak pernah tahu tentang itu, mengerti. Yan Xinghe akhirnya tersenyum lagi, paham. Bab 1006, pukul sampai mati. Jelas, Federasi Douluo memutuskan untuk mengandalkannya, hal ini benar-benar terlalu terlibat, meskipun Galaksi Ryoma pasti sudah menduga bahwa masalah ini dilakukan oleh Federasi. Tetapi menderita karena tidak ada bukti. Bunuh saja tanpa menyadarinya. Lagi pula, bukan hanya Federasi Douluo yang mengingini kristal sumber. Jadi, Lan Xuanyu, yang jauh dari rumah, menerima perintah aneh. Bos, armada mengatakan bahwa pemberitahuan yang kami kirim sebelumnya tidak melihat mereka, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan mengatakan bahwa tidak perlu melaporkan kejadian itu lagi. Mari kita terus bergerak bebas tanpa terburu-buru menemui armada. Apa artinya? Qian Lei berkata dengan tak bisa dijelaskan. Lan Xuanyu tersenyum tiba-tiba, ya, hal ini tidak pernah terjadi. Kami belum tahu apa-apa. Apakah Anda tidak mengerti? Federasi itu bingung, dan tidak akan pernah menanggapi pertanyaan tentang Galaksi Dragon Horse. Dan armada siap menghadapi Yukong. Karena itu yang terjadi, aku punya ide baru. Petik 2. Tepat sebelum pesan ini dikirim, mereka menerima pemberitahuan lain dari armada. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa sekarang kekuatan tertinggi dari Galaksi Longma semuanya pergi ke bintang induknya untuk menghalangi bintang induknya dan membiarkan Federasi bernegosiasi dengannya. Waktu negosiasi akan ditunda sebanyak mungkin, dan semua armada masih akan bertindak sesuai dengan rencana awal selama waktu ini. Meskipun perintah mengatakan sesuatu yang tidak jelas, artinya sudah jelas, yaitu melepaskan tangan dan mengambil keuntungan dari manfaat sebelum negosiasi selesai. Sedangkan untuk Lan Xuanyu, dia lebih khawatir bahwa, sebagaimana disebutkan dalam buletin ini, pembangkit tenaga listrik top tidak ada di sana, dan mereka semua pergi ke bintang rumah. Ini berarti bahwa bahkan pada Draco dan Pegasus, tidak ada kekuatan super. Jika ini masalahnya, maka operabilitasnya sangat bagus. Dia dan pemburu harta karun dengan hati-hati berkomunikasi tentang cacing malas kecil. Jika cacing malas kecil mencoba untuk tenang, ditambah binatang berburu harta karun untuk menutupi dengan kesadaran ilahi. Selama mereka tidak didekati oleh orang Yukong dalam jarak 100 meter, mereka masih bisa diliputi dalam waktu singkat. Ayo pergi ke suatu tempat. Senyum di wajah Lan Xuanyu menjadi sedikit lembut. Yuan Enhui tersenyum dan berkata, setiap kali saya melihat Brother Xuanyu tersenyum seperti ini, saya pikir seseorang akan sial. Aku tidak mengambil sesuatu yang baik untuk kita kali ini. Lakukan saja lebih besar. Mata Lan mengincerah. Dukungan. Bai Xiu mengulurkan 2 jari dan melambaikan tangan. Yah, kita perlu sumber daya. Cincin nasib masih kosong, kata Tang Yuge. Liu Feng memandang Lan Xuanyu dan berkata, Bos, bisakah kamu membawaku bersamaku kali ini? Lihat dirimu seolah-olah kamu takut bahwa dunia tidak akan kacau balau. Ayo pergi, Tian Longsing. Kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Tetapi jauh di mata, ada kilatan cahaya yang dingin. Naga pertama, yaitu musuh hidup dan mati. Tidak hanya dia hampir mati di tangan pertama Dragon Star, Guru Nana juga dipaksa menjadi bintang, dan hampir mati. Qiu Lan Xuanyu ini selalu diingat. Karena pembangkit tenaga utama Galaksi Dragon Horse semuanya telah bernegosiasi dengan bintang induknya, itu berarti bahwa Tianlong tidak boleh berada di Tianlongsing. Dengan kekuatan Lan Xuanyu saat ini, tentu saja, tidak mungkin untuk menantang Tianlong sendiri, tetapi untuk mengatakan bahwa adalah mungkin untuk pergi ke Tianlongsing untuk penghancuran dan mendapatkan beberapa manfaat, tidak apa-apa. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berani pergi ke sarang satu sama lain? Bahkan jika itu adalah armada federal, tidak pernah terpikirkan untuk benar-benar melakukan sesuatu dengan Draco dan Pegasus. Dengan pengalaman sebelumnya menyelam ke planet ke-76, Lan Xuanyu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan ilusi pemburu harta karun.
Mereka dapat menyusup ke tingkat perlindungan planet ke-76, dan perlindungan naga lebih tercermin dalam armada eksternal dan radar pengintaian. Tidak terlalu sulit untuk menyelam. 33 kapal perang Skywing, setelah menyelesaikan ledakan tak terduga di planet 76, Black Hand berbalik dan langsung menuju Dragon Star. Suasana hati Lan Xuanyu sebenarnya baik, dan dia juga sedikit khawatir bahwa Federasi akan dihukum karena pemboman bintang 76 yang kurang ajar. Hasil akhirnya adalah bahwa pemerintah federal tidak berpikir bahwa ini terjadi, yaitu, mereka setara dengan agen, dan hal buruk dilakukan, tetapi pemerintah federal tidak mengakui bahwa mereka ada di sana. Tentu tidak akan ada penghargaan, tetapi hukumannya pasti akan hilang. Karena tidak ada hal seperti itu sama sekali. Adapun penghancuran Tianlongxing, Lan Xuanyu memiliki ide sendiri. Ayo pergi dan lihat dulu, dan lihat triknya. 3 hari kemudian, setelah banyak melompat melalui lubang cacing, kapal perang bersayap 33 hari itu tiba di wilayah udara tempat naga itu berada. Dengan penerbangan dalam mode hantu, sebagian besar radar tidak dapat mendeteksi mereka. Jauh sekali, Draco besar telah muncul di mata mereka. Draco terlihat seperti planet yang sangat besar, menurut data, puluhan kali lebih besar dari bintang induk Federasi Douluo, dan tingkat energi planet ini sangat tinggi, jika tidak mustahil untuk menumbuhkan tingkat dewa super. Orang, Draco dan Pegasus adalah 2 bintang modal dari seluruh galaksi Ryoma dan paling makmur. Semua ras galaksi Longma bersinggungan dengan Dragon Star. Pada saat ini, sejumlah besar kapal perang berbaris di luar angkasa naga, menghadap armada Federasi Douluo. Armada ketiga Federasi yang menekan naga. Dari jauh, Anda bisa melihat kapal induk besar. Ketika Lan Xuanyu melihat armada federal lagi, mereka merasa baik dan bangga. Memiliki armada federal yang kuat di kota, apapun yang mereka lakukan, akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Armada dari kedua belah pihak saling berhadapan, jelas tidak ada yang bersungguh-sungguh, tetapi mereka sangat berhati-hati untuk menjaga terhadap lawan mereka. Setelah pengamatan cermat untuk sementara waktu, Lan Xuanyu berkata kepada rekan-rekannya, bersiaplah untuk mendarat. Kali ini, kita bertuju akan pergi. Saya mengatur kapal perang 33 hari ke mode pelayaran bisu otomatis dan tinggal di sini. Menunggu kami. Paling aman bagi kapal perang untuk tetap dalam keadaan hantu, seperti debu di alam semesta, atau debu yang tidak terlihat. Kecuali itu benar-benar tabrakan langsung dari jarak dekat, tidak akan ada alat deteksi sama sekali. Lan Xuanyu tentu saja dapat menempatkan 33 hari kapal perang sayap ke dalam cincin nasib, yang lebih aman. Tapi masalahnya adalah ketika mereka pergi ke Dragon Star, mereka berencana untuk menjarah sumber daya. Cincin nasib memiliki ruang paling banyak. Bagaimana menginstal sumber daya dengan kapal perang? Oleh karena itu, ini adalah cara paling aman untuk membiarkannya menunggu dalam keheningan di ruang angkasa. Biasanya, setidaknya 1 orang harus ditinggal, tetapi Lan Xuanyu memikirkannya dan memutuskan untuk membawa semua teman-temannya. Pengalaman planet 76 membuatnya segar dalam ingatan, ketika dia melihat bahwa ruang itu penuh dengan puing-puing dan Liu Feng, Qian Lei, dan Lan mungkin tampaknya telah meninggal, dia benar-benar tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu. Mitra ada di sekitar, setidaknya dalam kendali, dan menghadapi masalah dan situasi, setidaknya semua orang dapat bertindak bersama dan menghadapi bersama. Oleh karena itu, setelah meminta pendapat semua orang, diputuskan untuk mengambil tindakan terpadu. Battleship diatur ke mode Silent Ghost. Ketujuh orang itu meninggalkan kapal perang tanpa suara. Posisi koordinat kapal perang dicatat. Masing-masing memakai baju besi bersayap dan berubah menjadi seorang pejuang. 7 pejuang berkumpul dan terbang menuju bagian belakang naga. Tepat di depan adalah konfrontasi antara 2 kapal perang, dan Dragon Star juga harus memiliki radar super untuk memblokir pengintaian. Tapi bagi Lan Xuanyu, itu tidak masalah. Radar naga tidak bisa menemukan mereka sama sekali. Ada ilusi supernatural yang disembunyikan oleh pemburu harta karun. 7 pejuang Tianyi diam-diam menembus ke atmosfer Draco, dan segera menembus atmosfer. Berbagai data analisis datang segera. Lingkungan naga sangat baik, dan sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Kandungan oksigen di udara mirip dengan bintang induknya, dan tingkat energi kehidupannya sangat kuat. Napas kehidupan yang kaya tidak lebih buruk dari kota Shrek. Dengan kata lain, di sini bisa menjadi bintang administrasi manusia. Bab 1007, Draco. Perhatikan bahwa itu adalah Shrek City, bukan seluruh bintang induknya.
Kota Shrek adalah tempat dengan energi kehidupan terkuat dari bintang induknya karena keberadaan pohon keabadian. Dan nafas energi kehidupan keseluruhan dari Dragon Star di depan Anda sebenarnya mirip dengan Shrek City, dapat dibayangkan seberapa tinggi tingkat kehidupan planet ini. Apalagi volumenya sangat besar, energi kehidupan keseluruhannya pasti lebih dari sekadar doloxing. Melihat dari langit, planet dan bintang inangnya benar-benar mirip. Laut biru, sebagian besar daratan ditutupi oleh vegetasi hijau. Jika Anda tidak tahu bahwa itu adalah bintang naga, semua orang bahkan sedang kesurupan dan akan merasa seperti mereka ada di rumah. Tetapi segera mereka merasakan perbedaannya. Draco juga memiliki makhluk terbang, dan ada banyak makhluk terbang besar. Itu adalah makhluk terbang berbentuk naga dengan panjang lebih dari 50 meter. Tubuh mereka agak mirip dengan naga yang dikenal manusia. Mereka juga bisa terbang, dan napas mereka tidak lemah. Tapi Lan Xuanyu selalu merasa bahwa napas makhluk-makhluk ini tampaknya sedikit berbeda. Abo, apakah kamu kenal makhluk-makhluk ini? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun di dalam hatinya. Treasure Hun Bisrod, Tuan, saya tidak tahu banyak. Tetapi saya bisa merasakan bahwa ada garis keturunan naga di dalamnya. Hanya saja garis keturunan naga pada mereka sangat rumit dan tidak murni, sehingga jauh lebih kuat daripada naga kami. Itu dapat dianggap sebagai pengikut Dewa Naga, jadi memang benar bahwa Anda adalah bagian dari klan naga. Melihat makhluk seperti naga ini, Lan Xuanyu tidak bisa tidak memikirkannya. Jika makhluk seperti naga ini benar-benar memiliki darah klan naga di dalamnya, bisakah diri dengan darah Dewa Naga dapat memberikan tekanan pada mereka? Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu memutuskan untuk mencobanya. Pada saat ini, mereka berada sekitar 7 km jauhnya dari tanah. Lan Xuanyu mengendalikan pejuang Tianyinya. Di bawah pengaruh ilusi Abao, dia mendekati naga yang perlahan-lahan terbang di langit. Tubuh seperti naga ini sekitar 70 meter jauhnya, dengan sepasang sayap naga yang besar mengepak di belakang. Tubuhnya sangat gemuk, mungkin ini sebabnya agak lambat. Naga jenis ini hanya memiliki sisik di punggung, tidak ada sisik di perut bagian bawah, dan terlihat agak bodoh. Meskipun fluktuasi energi dalam tubuh tidak lemah, mereka tidak terlalu kuat. Lan Xuanyu mengendalikan pejuang Tianyi yang terbang di atasnya, dan pada saat yang lewat, ia melepaskan pembuluh darahnya. Oh, ada tangisan aneh dari mulut seperti naga yang gemuk, dan sepasang sayap lebar tiba-tiba memeluk kepalanya dengan kedua tangan, yang terlihat sedikit lucu, dan kemudian jatuh seperti jatuh bebas, dan segera jatuh ke tanah. Jika tubuh gemuk seperti itu jatuh, itu mungkin akan jatuh ke lendir. Untungnya, ini adalah ketinggian, dan hanya bereaksi setelah jarak tertentu dari Lan Xuanyu Longwei. Sepasang sayap mengepakkan putus asa, dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Jatuh ke tanah dengan panik. Berguna, tekanan darah sendiri bermanfaat untuk naga di sini. Naga itu dinamai setelah naga, tentu saja, makhluk naga harus menempati proporsi yang cukup besar di sini. Lan Xuanyu masih ingat apa yang dilihatnya ketika pertama kali melihat naga pertama. Tianlong adalah tubuh kuda terkemuka, saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Tian Maxing. Tubuh kuda terkemuka memiliki 12 kaki dan tubuhnya ditutupi dengan sisik merah gelap. Kemudian dia bisa berubah menjadi manusia lagi, ketika dia juga mengatakan bahwa tubuh manusia itu indah. Setelah memasuki atmosfer naga, naga yang mereka lihat berbeda dari naga, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Naga besar ini dapat terbang tinggi di langit, dan Anda dapat melihat bahwa mereka harus memiliki status tinggi di naga. Jika Anda ingin mengalahkan lawan Anda harus terlebih dahulu memahami lawan Anda. Infiltrasi ini adalah kesempatan langka. Jika Tianlong menggunakan Tianlong Xing, Lan Xuanyu tidak akan pernah berani menyelinap masuk seperti ini. Bagaimanapun, budidaya Tianlong jauh lebih tinggi daripada binatang pemburu harta karun, dan kesadarannya terlalu kuat. Terlalu sulit untuk mengatakan apakah kesadaran pemburu harta karun dapat menyembunyikan wawasannya. Dan begitu ditemukan, mereka pasti akan mati. Tianlong sekarang harus menebak bahwa paparan Long Yuanjing terkait dengan mereka. Sekali lagi, dia bertemu Lan Xuanyu, dan dia disalahkan jika dia tidak mati. Lan Xuanyu pasti benci. Tianlong tidak ada di sini saat ini, adalah kesempatan baik bagi mereka untuk menyelinap masuk. 7 pejuang mendarat perlahan di tanah, berubah menjadi Mesya, dan 7 orang keluar dari mereka. Menghirup udara segar yang penuh kehidupan, ada rasa trance untuk sementara waktu. Naga ini benar-benar indah, dan itu terlalu cocok untuk kelangsungan hidup manusia kita.
Jika kita dapat menempati tempat ini, tidak akan ada masalah jika populasi manusia beberapa kali lebih banyak. Jika itu sama dengan Tian Maxing, itu akan menjadi lebih indah. Bai Xiuxiu berkata dengan kagum. Kilatan cahaya dan bayangan, sosok yang terpisah dari tubuhnya, adalah iblis. Sang Ratu Sihir memandang sekeliling, dengan cahaya iri di matanya, jika makhluk jiwa kita dapat hidup di sini, bahkan jika tidak ada posisi dewa, tidak ada masalah untuk mencapai kekuatan tingkat dewa. Intensitas kehidupan di sini sangat tinggi. Jika mungkin di masa depan, dapatkah kita mempertimbangkan untuk membuka habitat bagi makhluk buas kita di sini? Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum pahit, sekarang aku masih jauh dari cukup untuk memutuskan ini. Belum lagi, Draco masih menjadi tempat bagi yang lain. Pertama, tunggu federasi untuk mengalahkan galaksi Ryoma. Ada banyak galaksi Ryoma yang kuat, ingin benar-benar mengalahkan mereka ini sama sekali bukan tugas yang mudah untuk menempatkan bintang naga dan bintang kuda langit di bawah kepemilikan Anda sendiri. Petik 2. Ratu sihir itu sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Emerald Swan dan Brigit juga dipisahkan dari tubuh Lan Mengkin pada saat ini, merasakan perubahan di udara sekitarnya. Itu sudah merupakan eksistensi tingkat dewa super dalam dirinya sendiri, dan itu pasti cukup bijaksana. Anda tidak boleh lalai dalam tindakan Anda. Jika Anda membangunkannya, Anda pasti tidak akan bisa pergi. Petik 2. Dimengerti, terima kasih senior karena mengingatkan. Lan Xuanyu mengangguk kepada Brigit. Brigit dan Mohou saling menatap, cahaya dan bayangan berkedip, dan masing-masing kembali ke Lan Mengkin dan Bai Xiuxiu, dan menghilang. Pergilah, ayo masuk kota. Ketika mereka di udara, mereka melihat keberadaan seperti kota. Bangunan-bangunan Dragon Star memiliki karakteristik sendiri, semua bangunannya sangat besar, sehingga dapat terlihat jelas di langit. Wilayah kota juga besar, bahkan di udara, ada perasaan tidak melihat batas. Ada juga humanoids di galaksi Longma, yang telah dipelajari Lan Xuanyu dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, di bawah ilusi binatang berburu harta karun, 7 orang secara bertahap berubah bentuk. Bentuk tubuh secara keseluruhan tidak banyak berubah, tetapi kulit telah berubah menjadi biru, pipi di kedua sisi dekat dengan leher, dan ada 3 celah seperti insang ikan, yang akan membuka dan menutup sedikit dengan bernafas. Rambutnya juga berubah menjadi biru tua, telinga terentang ke belakang dan tampak seperti sirip. Ini adalah makhluk di Draco. Klan Laut Draco, biasanya hidup di lautan, disebut klan Laut Biru. Di Dragon Star, suku Blue Ocean memiliki status sedang dan jumlah yang besar. Memiliki hak tertentu untuk berbicara. Federasi Douluo memiliki informasi yang relatif sedikit tentang Draco, dan Ryoma Galaksi masih sangat ketat tentang blokade informasi. Tetapi suku Samudra Biru termasuk dalam salah satu kelompok terbesar di Galaksi Longma, sehingga masih diketahui. Terlebih lagi, suku Samudra Biru itu sendiri paling mirip manusia, dan tidak akan ada perasaan tidak taat dalam simulasi, terutama di antara tindakan, tidak mudah untuk mengungkapkan hal-hal itu. 7 orang di Lan Xuanyu semuanya berada di Samudra Biru saat ini, saling memandang, mereka semua memiliki perasaan yang baru. Sebelum dia datang, Lan Xuanyu sudah memesan waktu, mereka bisa tinggal di sini hingga 5 hari. Ryoma Galaksi pasti tidak akan menonton Federasi Douluo menjarah sumber daya. Itu harus menindas Federasi untuk menandatangani perjanjian sesegera mungkin. Setelah penandatanganan, penarikan Federasi Douluo juga akan memakan waktu. Itu pasti akan menggosok lawan kuat lawan kembali sebanyak mungkin. Untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Bab 1008, Gerbang Tuhan. Oleh karena itu, 5 hari adalah periode aman mutlak. Bahkan 7 hari akan dilakukan. Tapi Lan Xuanyu telah mengaturnya selama 5 hari. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Dragon Star, tetapi ini jelas bukan yang terakhir kalinya. Tidak ada tembok kota di kota naga, dan segera, mereka memulai jalan. Ini benar-benar daratan, jalan besar. Jalan lebar berjarak 100 meter, dari waktu ke waktu Anda dapat melihat berbagai ras melintas. Sebagai suku Samudra Biru, mereka berjalan di jalan dan tidak diperhatikan. Sambil berjalan, langit tiba-tiba gelap. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka tiba-tiba melihat naga besar seperti turun dari langit. Perlombaan lain yang berjalan di jalan tersebar, memungkinkan naga seperti naga raksasa untuk menyatukan sayapnya dan mendarat di tengah jalan yang lebar. Setelah naga semacam itu jatuh, kepala naga besar itu memandang ke depan,
dan sayapnya berkumpul di belakangnya, berjalan menuju kota dengan langkah-langkah. Tubuh seperti naga ini memiliki panjang penuh 100 meter, dan kekuatan napasnya juga cukup kuat. Jelas jauh lebih kuat dari naga panjang dan gemuk yang mereka temui sebelumnya. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik biru gelap, dan perut juga ditutupi oleh sisik. Itu terlihat sangat mirip dengan naga asli. Satu-satunya perbedaan adalah perutnya jauh lebih besar, dan koordinasi keseluruhannya tidak sebagus naga asli. Lan Xuanyu memiliki darah dewa naga sendiri. Setelah perasaan tenang, dia bisa merasakan bahwa darah naga seperti naga ini lebih murni. Dengarkan langkah kaki naga semacam itu, dan kemudian lihat kerendahan hati dari berbagai bentuk lain di sekitar jenis naga. Jelas, status naga mirip naga tidak rendah. Pindah, mereka akhirnya memasuki kota, dan pengamatan adalah langkah pertama. Memasuki kota naga ini, mereka semua merasa tubuh mereka menjadi lebih kecil. Itu benar-benar karena bangunan di kota ini terlalu besar. Setelah mengamati, mereka menemukan bahwa bangunan terbesar sebenarnya digunakan untuk naga. Beberapa bangunan bahkan memiliki penjaga mirip naga di pintu, dan ras lain tidak diperbolehkan mendekat. Ya, mereka tidak akan dekat, apalagi masuk. Selain naga, ada beberapa ras dengan jumlah terbesar. Suku Samudra Biru yang mereka sembunyikan adalah salah satunya. Selain suku Samudra Biru, ada juga sejumlah besar centaur dengan kaki manusia. Perbedaan antara centaur adalah bahwa jumlah kakinya berbeda, kebanyakan dari mereka adalah 4 kaki, dan kadang-kadang 6 kaki dapat dilihat. Yang membuat mereka paling diperhatikan adalah centaur berkaki 8 terbang di udara dan memiliki sayap. Statusnya jelas sangat tinggi, tidak kalah dengan naga. Karena itu terbang langsung ke tempat tinggal seperti naga. Jumlah ras lain relatif kecil, semua jenis aneh, semua jenis. Lan Xuanyu mereka bahkan melihat anggota klan Yukong ketika mereka pertama kali melihatnya, mereka benar-benar gugup. Tapi jelas, itu hanya orang Yukong biasa, dan mereka tidak bisa merasakan nafas serangga malas kecil pada mereka. Apalagi sekarang aroma cacing malas kecil ditekan. Tidak ada budidaya tingkat dewa, bahkan jika itu dalam jarak 100 meter. Jalan terus, amati semua jalan. Naga itu memang sangat makmur, dan perang di luar angkasa sepertinya tidak berpengaruh pada planet ini. Setelah berjalan keliling kota selama 2 jam, mereka menemukan tempat yang sangat berarti. Toko buku itu, ya, milik toko buku naga. Ada banyak buku di toko buku, besar dan kecil, yang super besar jelas untuk naga. Ini menunjukkan bahwa naga seperti seharusnya tidak memiliki kebijaksanaan rendah. Menemukan toko buku adalah harta yang sangat berharga bagi Lan Xuanyu. Tentu saja, mereka tidak punya uang dan mereka tidak bisa membelinya. Tapi saya masih bisa mendapatkannya. Untuk teks Tianlongxing, mereka memiliki penerjemah untuk menerjemahkan secara langsung. Setelah mencari sebuah lingkaran, ketujuh orang itu mengambil beberapa buku yang paling berarti untuk Federasi Douluo, buku sejarah naga. Kemudian 7 orang melarikan diri. Pemilik toko buku itu diusir, dan 7 orang sudah lama menghilang. Tapi itu hanya beberapa buku, pemilik toko buku itu juga suku Samudra Biru, walaupun dia marah, dia tidak melaporkannya. 7 orang Lan Xuanyu menemukan tempat dan mulai menggunakan penerjemah untuk terjemahan dan rekaman. Ini penting bagi mereka dan bagi Federasi. Hanya dengan memahami lawan kita bisa menghadapi mereka dengan lebih baik. Dalam proses penerjemahan, mereka mulai belajar tentang sejarah Dragon Star dan bahkan Pegasus. Yang mengejutkan mereka, 2 planet asli bukanlah Pegasus dan Pegasus, tetapi Pegasus Gemini. Kedua planet saling membantu dan menjadi bagian dari suku Tianma. Yang disebut suku Tianma adalah jenis centaur yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menyebut diri mereka suku Tianma, ras dengan sejarah yang sangat panjang. Mereka dulu adalah penguasa Pegasus Gemini. Tidak ada yang aneh di alam semesta. Ketika suku Tianma pertama kali memiliki kebijaksanaan, ia mengendalikan 2 planet pada saat yang sama. Bagaimana mereka melakukannya? Ada array teleportasi besar antara Draco dan Pegasus. 1 langkah ke dalam array teleportasi, momen berikutnya dapat mencapai sisi lain, sangat aneh. Ini disebut gerbang dewa oleh suku Tianma. Gerbang Tuhan membuat jarak antara 2 planet sama dengan tidak ada, ditambah 2 planet terlalu besar, sehingga bahkan jika klan Tianma memiliki lebih dari 100.000 tahun sejarah, itu juga sangat lemah untuk pengembangan teknologi, karena sumber daya mereka terlalu banyak hingga tidak habis-habisnya. Menggunakan sumber daya ini,
minat suku Tianma dalam pengembangan mereka sendiri jauh lebih besar daripada teknologi, dan bahkan di galaksi Longma. Tingkat teknologi ras lain terus meningkat, tetapi tidak ada artinya bagi keluarga Pegasus yang sudah dapat secara fisik di alam semesta. Hingga suatu hari, situasi khusus tiba-tiba muncul di salah satu Pegasus asli, sekarang Draco. Ruang yang aneh tampaknya tumpang tindih dengan naga. Ada beberapa mutasi aneh di Draco. Beberapa spesies asli telah berubah. Setelah ruang itu tumpang tindih, mulai muncul naga. Ya, naga tabung bintang Tianma disebut naga. Variasi ini terjadi di hampir semua ras pada awalnya di Pegasus. Ini secara historis disebut sebagai periode perubahan naga. Seluruh periode transformasi naga berlangsung selama ribuan tahun, dan berevolusi klan naga saat ini, mereka secara alami kuat dan memiliki kebijaksanaan besar. Segera itu menempati tempat di Pegasus Gemini. Dalam keadaan normal, jika mutasi ini terjadi, suku Tianma harus membunuh semua makhluk mutan ini. Tetapi naga ini mampu berkomunikasi dan memiliki kebijaksanaan besar, bersatu dan bertarung bersama. Setelah melalui pertempuran lagi dan lagi, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi jumlahnya juga terus bertambah. Yang paling penting adalah bahwa ras yang kuat muncul dengan itu, mampu bersaing dengan suku Tianma asli. Itu adalah suku Tianlong saat ini. Semua ras di Dragon Star asli telah diubah, oleh karena itu, hal yang sama terjadi pada ras Tianma asli di Dragon Star. Kemudian mereka disebut Tianlong, naga dengan kepala naga dan tubuh kuda. Ada dua karakteristik utama dari suku Tianma, satu adalah jumlah kaki kuda, dan yang lainnya adalah apakah mereka dapat memiliki sayap. Ini adalah dua arah evolusi yang berbeda. Sebelum kemunculan suku Tianlong, Tianma memiliki jumlah kaki kuda terbesar. Suku Tianlong secara tak terduga mengembangkan kepala naga dengan 12 kaki kuda. Kekuatan tingkat Dewa Super membuatnya menjadi bintang ganda, tak terkalahkan di bintang ganda, dan memimpin suku naga untuk akhirnya mengalahkan suku Tianma. Tetapi karena dia juga klan Tianma, dia tidak menghancurkan klan Tianma, dan periode transformasi naga tampaknya telah berakhir. Selain klan naga yang sudah bermutasi dapat mereproduksi keturunannya, tidak ada makhluk lain yang muncul dalam transformasi naga. Naga sangat lambat untuk bereproduksi secara langsung. Bab 1009, Legenda Ksatria Naga. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tianlong memutuskan untuk berbicara dengan klan Tianma. Lagi pula, ia juga seorang Tianma sebelumnya, dan awalnya adalah klan Tianma tingkat tinggi. Pada akhirnya, suku Tianma setuju untuk menegosiasikan perdamaian karena Tianlong sangat kuat sehingga mengganti nama salah satu Tianma Gemini asli menjadi Tianlongsing. Tetapi semua naga tidak diizinkan masuk ke Tianmaxing. Kedua belah pihak membentuk aliansi untuk bersama-sama memerintah galaksi Longma, galaksi Tianma asli. Dan naga ini adalah naga pertama yang hampir membunuh Lan Xuanyu dan memaksa Nana jatuh ke dalam magma bintang. Dan sekarang Pegasus pertama lebih kecil dari Pegasus. Di kemudian hari Pegasus merasa sakit dan berkonsentrasi pada kekuatan seluruh keluarga, dan akhirnya, orang kuat tingkat dewa yang dilatih bisa menghadapi Pegasus. Ini membuat Ryoma Double Star sepenuhnya stabil dan menjadi situasi saat ini. Kemajuan teknologi disertai dengan kemajuan teknologi ras galaksi Ryoma lainnya, ditambah dengan ancaman kuat yang ditimbulkan oleh bintang yang naik dari armada ruang angkasa Federasi Douluo, tahun-tahun ini baru mulai mempercepat pembangunan. Tianlong dan Tianma sangat menyadari bahwa dengan sumber daya Dragon and Horse Double Stars, mereka akan mengejar teknologi cepat atau lambat, dan semua ini akan memakan waktu. Ini adalah sejarah sederhana dari dua bintang modal galaksi Longma. Naga-naga di Lan Xuanyu tidak terlihat seperti naga nyata, tetapi dalam pandangan Longma Galaksi, mereka adalah naga yang kuat. Beberapa naga top bahkan bisa bertarung di luar angkasa, tidak kalah dengan kapal perang. Oleh karena itu, di tempat Dragon Star, Dragon Rache memiliki hak istimewa yang cukup besar, dan merupakan ras tingkat tertinggi di Dragon Star. Tentu saja, suku Tianlong adalah yang teratas. Jumlah suku Tianlong sejati tidak banyak, hanya beberapa ratus, tetapi yang teratas semuanya kuat. Catatan sejarah ini tentu saja sangat penting bagi Lan Xuanyu, karena mereka memiliki pemahaman terperinci tentang situasi Draco dan Pegasus, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadap kedua planet ini di masa depan. Saat ini, Tianlong jelas tidak di sini, jadi mereka relatif aman. Planet besar ini tidak setinggi planet 76. Dengan kemampuan tersembunyi dari binatang pemburu harta karun, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau.
Selain informasi sejarah, mereka juga mendapat hal yang baik di perpustakaan kali ini, peta, dan peta naga. Bahkan jika itu diabaikan di ruang angkasa, sulit untuk melihat seluruh gambaran planet besar ini, tetapi berbeda dengan peta. Buka peta dan pelajari dengan seksama. Mereka menemukan bahwa ada 13 kota dan 13 kota besar di Dragon Star. Setiap kota menempati area yang luas. Yang paling terkenal adalah ibu kota, Dragon City, yang juga merupakan tempat gerbang dewa. Dengan membayar biayanya, bahkan suku galaksi kuda naga biasa dapat melewati gerbang Tuhan. Kecuali naga, ini adalah aturan yang ditetapkan sejak lama, dan klan naga tidak diizinkan memasuki Tianmaxing. Alasannya sangat sederhana. Di sisi Tianmaxing, saya khawatir tentang perubahan naga lainnya. Begitu bintang Tianma juga memiliki perubahan naga, maka keluarga naga akan menjadi terlalu kuat. Pegasus berisiko digantikan. Oleh karena itu, selain klan Tianlong dengan darah klan Tianma, klan naga biasa tidak diizinkan untuk melewati gerbang dewa. Dari sejarah Lan Xuanyu, mereka juga mengetahui bahwa di sisi bintang naga, ada pasukan kuat yang belum pernah muncul dalam perang dengan Federasi Douluo. Saat ini hanya ada 18 ksatria naga. Setiap orang adalah orang kuat dengan kekuatan setingkat dewa. Mereka semua bisa berubah menjadi bentuk dewasa, mengendarai lomba naga untuk bertarung. Kemampuan bertarung langsung di luar angkasa. Ini adalah kekuatan tempur kuat atas dan inti dari suku Tianlong. Kepala 18 ksatria naga adalah Tianlong sendiri. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan tertinggi pada Dragon Star, yang melebihi kekuatan semua kapal perang mereka. Adapun apakah suku Tianma memiliki kekuatan pamungkas seperti itu, tidak diketahui. Lan Xuanyu, tempat mereka sekarang, disebut kota Fenglong. Terkenal karena sumber dayanya yang kaya, terutama yang kaya akan sumber daya mineral. Ini adalah kota sumber daya dan industri berat yang penting di Tianlongxing. Banyak sumber daya dari kapal perang yang saat ini dibangun oleh Draco berasal dari ini. Tidak hanya dieksploitasi sendiri, tetapi ada juga mineral khusus dari semua ras galaksi Ryoma. Lan Xuanyu tentu tidak akan memilih untuk pergi ke kota naga sekarang. Meskipun Tianlong tidak ada di sana, pasti ada banyak orang kuat tingkat dewa di kota Tianlong, seperti para ksatria naga yang kuat. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka belum menantang kualifikasi Dragon Knight. Hongleong City adalah pilihan yang baik, tetapi di sini kaya akan sumber daya, dan Lan Xuanyu mereka datang saat ini, yang paling penting adalah datang dengan sumber daya. Dia tidak berpikir tentang meledakkan kemarahan naga lain pada Dragon Star. Bukan itu yang dilakukan orang bijak. Jika tidak ada yang lain, jika Anda menghancurkan pembicaraan damai, bahkan Federasi tidak akan memaafkannya. Kali ini, Lan Xuanyu memiliki beberapa tujuan. Mendapatkan kembali beberapa sumber daya adalah salah satunya, meskipun bukan yang paling penting, masih tidak kecil untuk keuntungannya. Dengan hati-hati singkirkan data dan peta historis. Ini adalah bahan yang sangat berharga bagi Federasi, dan itu bukan pangkat militer kecil. Dengan hal-hal ini, tugas mereka kali ini telah selesai dengan sangat baik. Tapi Lan Xuanyu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bahkan jika tidak ada prestasi militer, beberapa hal harus dilakukan. Ayo pergi ke pusat perdagangan mineral, kata Lan Xuanyu kepada mitranya. Ketika ketujuh orang itu berjalan lagi ke jalan, pemburu harta karun telah kembali mencari mereka agar tidak ditangkap sebagai pencuri. Pusat perdagangan mineral adalah tempat yang sangat penting di kota Hongleong, sehingga juga terletak di pusat kota. Kota ini benar-benar terlalu besar, karena mereka tidak tahu bagaimana mengambil transportasi, sehingga Lan Xuanyu hanya bisa berjalan. Hari Draco setara dengan 39 jam Douro. Siang dan malam lebih panjang. Mereka berjalan selama hampir 3 jam, dan mereka masih berjalan dengan kecepatan yang cukup cepat sebelum akhirnya melihat tujuan perjalanan. Pusat perdagangan mineral kota Fenglong adalah bangunan kubah besar. Bangunannya setinggi 300 meter, ya, 300 meter. Saya harus mengatakan bahwa Tianlongxing memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang arsitektur. Tidak ada bangunan sebesar itu untuk menemukan seluruh Federasi Douluo. Ini mencakup area lebih dari 2 km persegi. Dengan bangunan berkubah besar sebagai pusatnya, ada juga bangunan tambahan di sekitarnya. Gerbang besar itu cukup bagi naga untuk masuk dan keluar. Tidak ada penjaga di pintu, yang menunjukkan bahwa keamanan sangat longgar di sini, atau tidak perlu dijaga di sini.
Lan Xuanyu mereka sangat tidak mencolok di antara banyak ras, suku Samudra Biru pada awalnya banyak. Memasuki pintu pusat perdagangan mineral, Lan Xuanyu dikejutkan oleh 7 orang. Di atas aula besar adalah patung yang ditangguhkan. Ini sepenuhnya ditangguhkan, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Heran persis seperti apa penampilan Tianlong. Kepala naga adalah seekor kuda dengan 12 kaki dan sayap besar yang menyebar, ditutupi dengan sisik merah. Bahkan jika itu hanya sebuah patung, itu sepertinya merasakan nafas yang mengerikan di atasnya. Tidak hanya Lan Xuanyu, mereka akan melihat ke atas dan melihat Tianlong, tetapi juga banyak ras galaksi kuda naga. Ketika mereka melihat Tianlong, mereka semua menunjukkan rasa hormat mereka. Betapa mulianya. Lan Xuanyu dengan cepat membawa orang ke kerumunan, karena pemburu harta karun perlu terus mengubah mereka, sehingga 7 orang tidak dapat dipisahkan terlalu jauh. Kalau tidak, ada risiko terpapar. Pemburu harta karun sekarang teralihkan perhatiannya dengan menekan aroma lapang cacing kecil yang malas, jadi tidak ada cara untuk mengubah mereka untuk mereka. Lan Xuanyu menyipitkan matanya, menoleh dan membisikkan sesuatu pada Tang Yuge. Tang Yuge mengangguk. Bab 1010, Pusat Perdagangan. Aula ini benar-benar terlalu besar, dan penuh dengan orang-orang dari semua ras. Tidak ada kekurangan nafas yang kuat. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam di sini, Lan Xuanyu menemukan cara untuk berdagang di sini. Ada beberapa metode perdagangan di pusat perdagangan mineral ini. Yang paling mudah adalah penjualan langsung. Ini berlaku untuk mineral tingkat rendah dan menengah, tidak hanya logam langka, tetapi juga beberapa jenis mineral energi. Pusat perdagangan mineral memiliki tempat untuk membeli barang-barang ini, dan semuanya akan langsung membayar biaya ke akun yang ditentukan. Ya, harus ada akun yang eksklusif untuk akun Tianlongsing. Tianlongsing memiliki keberadaan seperti bank, dan mereka disebut Tianlong Jinsui. Kepanjangan dari Tianlong Jinsui adalah umum di seluruh galaksi Longma dan merupakan sarana keuangan paling maju. Karena itu, untuk berdagang di sini, Anda harus terlebih dahulu memiliki akun di Tianlong Gold Exchange. Kebanyakan orang datang untuk melakukan transaksi semacam itu, yang juga merupakan transaksi dasar dari pusat perdagangan mineral. Selain itu, ada beberapa metode perdagangan lainnya. Lan Xuanyu paling tertarik dengan metode perdagangan yang disebut taruhan. Ini dipegang oleh pusat perdagangan mineral itu sendiri, bukan untuk membeli, tetapi untuk menjual semua jenis sumber daya mineral langka. Ada puluhan ribu produk mineral di area taruhan, semua jenis. Namun, sebagian besar mineral ini tercakup dalam biji, dan ada pelindung isolasi. Mineral-mineral ini hanya dapat dipilih melalui pengamatan dan bukan kontak. Anda harus membayar biaya tertentu untuk memasuki area taruhan. Setelah membayar biaya, Anda dapat memilih mineral dari itu. Setelah pemilihan, Anda dapat memilih untuk mengambilnya, atau Anda dapat meminta ahli untuk mengungkapkan rahasia secara langsung untuk melihat apa itu. Di antara mineral di area taruhan, yang dengan nilai tertinggi mirip dengan Kong Yuanjing, dan yang dengan nilai terendah mungkin adalah batu biasa. Karena itu, area ini sangat menghibur dan juga disiapkan bagi mereka yang memiliki judi yang kuat. Ada orang-orang yang menghasilkan banyak uang di area taruhan, tetapi lebih sering kehilangan tiket mereka. Area taruhan juga dibagi menjadi beberapa level, membeli level tiket masuk yang berbeda, memasuki area yang berbeda. Semakin tinggi tingkat penerimaan, semakin besar kemungkinan memiliki hal-hal baik di daerah itu, dan semakin mudah memiliki hal-hal baik tingkat tinggi, tentu saja, harga tiketnya akan jauh lebih tinggi. Mereka masih sangat tertarik pada Lan Xuanyu di area taruhan ini. Jangan lupa, Lan Xuanyu memiliki pemburu harta karun. Belum lagi itu melalui perisai, bahkan jika itu melalui dinding, apakah itu hal yang baik? Abao dapat merasakannya untuk pertama kalinya. Tapi masalahnya adalah, seperti yang disebut Penny mengalahkan para pahlawan, masalah terbesar mereka sekarang adalah mereka tidak memiliki akun di Tianlong Gold Exchange, dan mereka tidak memiliki Dragon Ringgit. Koin naga adalah mata uang universal seluruh galaksi naga. Setiap ras memiliki mata uangnya sendiri, tetapi untuk mengatakan bahwa nilainya adalah yang paling stabil dan populer, itu adalah naga ringgit. Daya beli koin naga sangat kuat, dan dalam artian Lan Xuanyu, jauh lebih kuat daripada mata uang federal Federasi Douluo. Karena itu, cara mendapatkan sedikit mir sekarang menjadi masalah yang harus mereka hadapi. Masalah pertama yang harus dipecahkan adalah masalah akun. Akun Tianlong Gold Exchange dapat membuat mereka benar-benar terintegrasi ke dalam Tianlong Star. Ayo kita pergi dulu,
dapatkan akun. Lan Xuanyu membawa mitranya keluar dari pusat perdagangan mineral, membuka peta elektronik dan melirik, dan menemukan kantor emas Tianlong tidak jauh dari pusat perdagangan. Akun Tianlong Financial Institute memiliki kartu khusus, dan akun ini terkait erat dengan identitas untuk memastikan privasi, keakuratan, dan keunikan. Orang-orang dari semua kelompok etnis dapat membuka akun mereka sendiri, tetapi mereka harus melalui pemeriksaan identitas yang ketat dan berbagai catatan sebelum membuka. Dan ini jelas hal-hal yang tidak bisa dilakukan Lan Xuanyu. Tetapi mereka memiliki cara mereka sendiri. 7 orang mengamati Institut Emas Tianlong untuk sementara waktu, dan segera mereka menemukan target mereka. Itu adalah suku Samudra Biru yang kokoh yang baru saja keluar dari Tianlong Golden Institute dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Dia dipilih karena mereka pernah melihat ini sebelumnya di pusat perdagangan mineral. Ini adalah dealer mineral biasa. Harus didedikasikan untuk menjual biji di laut. Lan Xuanyu mengedipkan mata pada rekan-rekannya, dan kemudian menyambutnya atas inisiatifnya sendiri. Penampilannya saat ini juga merupakan suku Samudra Biru yang tinggi. Sobat, ambillah langkah untuk berbicara. Suara Lan Xuanyu diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Galaksi Longma melalui seorang penerjemah. Pedagang mineral Samudra Biru baru saja menyelesaikan transaksi dan hendak menemukan tempat untuk merayakannya sendiri. Tetapi tiba-tiba dihentikan, tetapi ia tidak panik. Ini adalah Hongleong City, dan keamanan Tianlongsing selalu baik. Apa katamu? Dia memandang Lan Xuanyu dari atas ke bawah selama beberapa saat. Sekilas, dia santai, dan matanya jelas santai. Saya pikir Anda baru saja keluar dari pusat perdagangan mineral. Saya punya sesuatu yang bagus di sini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menerimanya, kata Lan Xuanyu dengan suara rendah. Untung. Ayo pergi dan bicara. Kerja sama suku Lanhai yang mengejutkan, melambai ke Lan Xuanyu, dan berjalan ke sudut. Lan Xuanyu mengikuti, dan suku Blue Ocean berbisik ketika mereka berjalan, saudaraku, dari mana Anda berasal? Selama semuanya baik-baik saja, harganya mudah untuk dikatakan. Apa yang paling menguntungkan? Tidak ada keraguan bahwa penyelundupan itu. Galaksi Ryoma memiliki banyak planet dan banyak ras. Mineral di beberapa planet sangat jarang, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diembargo. Dan semakin banyak hal seperti itu, semakin besar ruang nilai. Misalnya, Kong Yuanjing adalah yang paling terkenal di antara mereka. Saat dia berjalan ke sudut, tangan Lan Xuanyu bersinar, dan sepotong logam seukuran tamparan muncul di telapak tangannya, menyerahkannya ke pihak lain. Bukankah ini Sen Yin? Apa ini? Suku Lanhai mengambil sepotong Sen Yin, hanya kecewa, tetapi segera menemukan sesuatu yang salah. Karena berat potongan Sen Yin ini sangat berat, dan ketika dia membawanya ke tangannya, dia langsung merasa salah, karena Sen Yin ini tidak hanya padat, tetapi juga memiliki tekstur yang hebat. Yang lebih penting, seluruh bagian logam tersembunyi. Ada nafas kehidupan, memancarkan rasa vitalitas dari dalam keluar. Teman, apakah kamu melihatnya? Kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Suku Laut Biru menelan ludah. Dari mana Anda mendapatkannya? Sen Yin yang hidup. Lan Xuanyu berkata, Federasi Douluo adalah tempat kita bertempur. Ini adalah Sen Yin, tetapi Sen Yin setelah disempurnakan. Mereka memiliki metode penyulingan yang sangat unik yang disebut penempaan. Sepotong Sen Yin ini telah mereka diberi kehidupan dalam penempaan, dan mereka menyebutnya penempaan spiritual. Anda dapat merasakan kualitasnya. Ini adalah hal yang benar-benar baik, dan bernilai tinggi di dunia manusia dan tidak memiliki nilai. Petik 2. Mata suku Samudra Biru berguling-guling dan berkata, semuanya baik-baik saja, tetapi Anda memiliki cara yang buruk. Dan itu adalah sesuatu milik Federasi Douluo. Tidak mudah untuk menembak, harganya tidak terlalu tinggi. Lan Xuanyu menghela nafas dan berkata, kalau begitu lupakan saja. Saat dia berkata, dia akan mengambil kembali Sen Yin ini dari lawan. Jangan. Berapa banyak yang kamu inginkan? Suku Samudra Biru buru-buru menghindari tangannya. Dia secara alami tahu nilai sepotong penempaan spiritual, nilai penelitian hal ini bahkan jauh lebih besar daripada nilai praktisnya. Ada tempat khusus untuk Dragon Star untuk mengumpulkan barang-barang seperti itu, dan harganya sangat tinggi. Ini bukan tempat untuk berbicara, apakah kamu memiliki tempat yang aman? Mari kita bicara dengan hati-hati. Semua orang dari ras yang sama, aku akan memberitahu kamu dengan jujur. Aku punya saluran untuk mendapatkan logam semacam ini, tapi aku di Heihu di Tianlongsing berdagang.
Kamu perlu menggunakan status bersaudara. Bagaimana kalau menghasilkan keuntungan bersama? Bagaimana? Lan Xuanyu berbisik. Dia tidak bermaksud merampok suku Samudra Biru dan menggunakan identitasnya. Mereka baru saja tiba di Dragon Star dan tidak terbiasa dengan semuanya di sini. Berpura-pura menjadi identitas terlalu mudah ditemukan. Daripada itu, lebih baik untuk menemukan kolaborator, dan godaan minat seringkali lebih baik daripada kekerasan dan lebih aman.